Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Al-Hafid dari kelas 1 D3 Elektronik KB dengan NRP 2121500043. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori superposisi. Teori superposisi. Pengertian. Teori superposisi adalah analisa rangkaian yang terdiri dari beberapa sumber dan tahanan. Sumber dapat berupa tegangan atau sumber arus. Teori superposisi memudahkan menentukan arus pada suatu cabang dan menganggap sumber bekerja satu per satu. Arus total pada cabang tersebut merupakan jumlah aljabar dari arus tiap-tiap sumber dengan memperhatikan arah arus. Apabila mengerjakan satu sumber, maka sumber yang lain dihubung singkat untuk tegangan dan dihubung terbuka untuk sumber arus. Syarat. Yang pertama, rangkaian harus memiliki lebih dari satu sumber dan memiliki sifat linearitas. Sumber bekerja secara bergantian, sumber tegangan tidak bekerja akan di short circuit, dan sumber arus yang tidak bekerja akan di open circuit. Hasil akhir adalah resultan arus atau yang biasa disebut superposisi. Lalu ini contoh rangkaian 1. Berapakah arus pada I2? Pertama-tama kita akan menggunakan salah satu sumber dan sumber tegangan yang lainnya akan di short circuit. Lalu kita akan memerlukan untuk I-nya terlebih dahulu. Untuk mencari I, kita akan membutuhkan R total dengan rumus R1 tambah R2 paralel dengan R3. Paralel bisa menggunakan rumus R2 kali R3 bagi R2 tambah R3 menghasilkan 3 ohm. Lalu kita untuk I-nya kita menggunakan rumus V per R sama dengan V-nya 4 dan R-nya menggunakan 3 ohm, 4 per 3 ampere. Kita masukkan ke rumus I aksen 2, R3 per R2 tambah R3 dikali I-nya 4 per 3 ampere sehingga menghasilkan 2 per 3 ampere. Lalu kita akan melanjutkan ke sumber selanjutnya. Sumber tegangannya tidak terpakai akan di short circuit dan cara yang sama untuk mencari R total. Kemudian kita akan mencari I-nya. I-nya tetap menggunakan V per R, V-nya adalah 6 volt dan R-nya adalah 3 ohm menghasilkan 2 ampere. Untuk mencari I aksen 2 menggunakan rumus R1 per R1 plus R2 dikali I, di mana I-nya adalah 2 ampere, lalu dimasukkan ke rumus dan menghasilkan 1 ampere. Maka arus yang mengalir melalui R2 adalah resultan pertambahan itu tadi, kita masukkan ke rumus, lalu ini 1 dikali 3 untuk menyamakan penyebutnya, 2 tambah 3 per 3 sama dengan 5 per 3 ampere. Maka arus yang melalui R2 adalah 5 per 3 ampere. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan sumber arus? Berapakah arus yang ada pada I2? Pertama-tama dengan cara yang sama kita menggunakan sumber arus dan sumber tegangan akan kita short circuit. Karena ini sumber arus, maka kita tidak perlu mencari arusnya terlebih dahulu. Langsung kita masukkan R3 per R2 plus R3 kali I-nya adalah 4 dan menghasilkan 2 ampere. Lalu, karena sumber arus tidak digunakan, maka ia akan di open circuit. Dan di sini R1 tidak akan berfungsi, sehingga kita hanya akan menggunakan rumus V per R. I sama dengan V per R. Untuk arus pada I aksen 2 menggunakan 6 volt, lalu R-nya kita masukkan 3 per 2 ampere. Arus yang mengalir melalui R2 adalah 2 tambah 3 per 2, ini kita kalikan 2 terlebih dahulu supaya menyamakan penyebutnya. Lalu ini 7 per 2 ampere. Berarti arus yang mengalir pada R2 adalah 7 per 2 ampere. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.